Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semuanya, masih semangat ya untuk belajar matematika? Nah, untuk kali ini kita akan belajar tentang statistika. Apa sih itu statistika? Statistika adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang cara mengumpulkan, mengolah, menjelaskan, meringkas, menyajikan, dan menginterpretasi data yang digunakan sebagai dasar pengambilan suatu keputusan. Nah, untuk pengertian data. Nah, misal kita punya data seperti ini ya, mengenai warna kesukaan dari 6 orang siswa, yaitu dari Budi itu suka biru, Ana suka pink, Siska suka merah, Eka suka hitam, Dewi suka kuning, dan Andi suka hitam. Nah, misalnya di sini bisa kita simpulkan biru merupakan warna kesukaan dari Budi. Di situ biru adalah warna kesukaan dari Budi. Fakta tunggal ini disebut datum, seperti itu. Nah, jadi kalau biru, pink, merah, kuning, hitam itu disebut data. Tetapi jika hanya satu itu disebut datum, seperti itu ya. Nah, pengertian data. Data adalah keseluruhan keterangan, informasi, atau fakta tentang sesuatu atau permasalahan. Sedangkan datum adalah keterangan, informasi, atau fakta yang diperoleh dari satu pengamatan. Nah, tahu bedanya ya, jadi data itu keseluruhan, ada banyak ya. Misal nilainya satu kelas itu ada yang nilai 80, 85, 90. Nah, semuanya itu disebut data. Sedangkan kalau 80 saja atau 70 saja, nah itu disebut datum, seperti itu ya. Nah, untuk sifat-sifat datum dan data. Datum tidak bisa mendeskripsikan informasi seluruh perilaku objek. Data menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan, seperti itu. Data tadi kan keseluruhan, jadi bisa menggambarkan keadaan di lapangan. Nah, di sini nanti ada juga yang disebut populasi dan sampel. Nah, untuk populasi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang memiliki sifat-sifat sejenis. Nah, populasi misalnya seperti ini ya. Kita ingin melihat nilai ujian nasional SMP Negeri 4 Sukoharjo. Nah, kita ambil di kelas 9A, 9B, 9C, 9D, 9E, 9F, 9G, dan 9H. Nah, padahal kelas 9-nya itu ada A sampai H. Jadi kan keseluruhan kan itu. Nah, itu disebut populasi. Karena populasi tadi adalah seluruh objek secara lengkap yang diteliti yang memiliki sifat-sifat sejenis, seperti itu. Tapi jika kita hanya mengambilnya sampel dari 9B itu aja, nilai 9B itu UN-nya berapa aja ya, seperti itu, dari 9B aja atau dari 9E aja, itu disebut sampel gitu. Nah, jadi sampel adalah bagian dari populasi yang diambil untuk dijadikan objek pengamatan. Contoh nih, kita ulang lagi ya. Contohnya misal populasinya siswa SMP Negeri 1 Sukoharjo. Lalu sampelnya siswa kelas 7 SMP Negeri 1 Sukoharjo. Misal ini sampel nilai atau apa seperti itu. Nah, untuk pengumpulan data itu ada beberapa cara. Yaitu yang pertama ada wawancara. Nah, itu untuk wawancara itu data diperoleh dengan menanyakan langsung ke setiap responden. Nah, jadi misal kamu ingin mengumpulkan data teman sekelasmu tentang warna kesukaannya apa, itu bisa langsung ditanyakan. Bisa langsung, misal Ani gini, Ani suka warna apa, bisa langsung kamu tanyakan terus kamu tulis gitu. Ini misal Ani suka merah, Rani suka biru, itu bisa langsung ditanyakan lewat wawancara seperti itu. Nah, untuk angket
Untuk data diperoleh dengan menyajikan variasi pertanyaan yang mendukung topik yang diteliti. Misal tadi warna kesukaan ya. Nah, nanti diangket, ditulis nama, kelas apa, lalu warna kesukaannya apa. Seperti itu nanti suruh nyentrang gitu. Itu adalah angket. Nah, untuk observasi, data diperoleh melalui pengamatan langsung terhadap objek yang sedang diteliti. Nah, ini melalui pengamatan langsung. Jadi langsung kita lihat, oh ini Ani. Sukanya ternyata biru karena tasnya selalu biru. Seperti itu. Rani sukanya merah karena kita lihat itu selalu jepitan warna merah. Seperti itu. Intinya observasi itu melalui pengamatan langsung ya. Nah, untuk kali ini kita hanya akan belajar tentang penyajian data terlebih dahulu. Yang pertama itu ada penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, ini misalnya ada tabel tentang rasa permen yang disukai siswa yang terdiri dari 20 siswa ini. Ada Andi suka coklat, Arif coklat, sampai Sita suka stroberi. Seperti ini ya. Ini namanya penyajian data dalam bentuk tabel. Nah, penyajian data dalam bentuk tabel seperti ini tadi, ada yang suka coklat, jeruk, susu, kopi, sampai stroberi ini kita bisa masukkan dalam bentuk tabel frekuensi seperti ini. Misal kita lihat coklat, kita hitung yuk. Coklat itu ada berapa yang suka? Ada Andi, Arif, Sinta, 3 Sinta, lalu ada lagi kah? 4 Dimas, 5 Dadang, 6 Made, 7. Iya, berarti ini coklatnya ada 6 ya ini. Nah, ini harusnya di sini ada kekeliruan ya, ini coklatnya harusnya 6. Ini terusnya ada 6, frekuensinya 6. Lalu susu. Nah, di sini susu itu yang suka satu ada Sista ya, Sista, lalu Toto, lalu Vita. Ada 3 ya yang suka susu. Lalu jeruk ya, dilihat dulu yang suka jeruk. Yang suka jeruk itu ada Deta, ada Marsa, ada Arina dan Lina. Ada 4 ya yang suka jeruk. Lalu kopi, kita lihat kopi itu ada Ria, Rita, Ratna, 3 Ratna ya itu tadi. Terus adakah yang keempat? Dah, berarti 3 doang. Terus yang suka min ada berapa itu? Yang pertama ada Odi, yang kedua dia, berarti cuma 2 ya. Nah, kita perhatikan tabel ini terlebih dahulu. Nah, setelah kita hitung frekuensinya, kita jumlah, ternyata jumlahnya ada 20. Pas ya ini, sesuai dengan tabel. Nah, begini cara penyajian data dalam bentuk tabel. Yang kedua, nanti ada penyajian dalam bentuk diagram batang yang di bawah ini ya. Nah, ini dalam bentuk diagram batang. Kita tuliskan ke arah kanan tuh coklat, susu, jeruk, kopi, mint, sampai stroberi. Nah, ini untuk coklat. Ini misalnya kita lihat dari tabel di atasnya ya. Ini coklatnya ada 5. Berarti kita buat batang. Batang ke atas sampai 5 gitu. Susu itu 4. Berarti kita buat batang ke atas sampai 4. Jeruk 4. Kita buat 4 juga ke atas. Terus kopi itu ada 3, kita buat batang sampai 3 ini. Lalu yang keempat mint. Mint berarti 2 ya. Lalu stroberi itu juga 2. Nah, seperti ini cara penyajian data dalam bentuk diagram. Jadi ke kanan itu nilai objeknya ya. Apa gitu, nama atau tinggi badan atau berat badan tuh ke arah kanan. Lalu ke atas itu banyaknya alias frekuensi gitu ya, frekuensi ke arah atasnya, dan terbentuklah data seperti ini. Terus yang selanjutnya ada penyajian data dalam diagram. Nah,
Untuk penyajian data dalam diagram ini bisa dalam bentuk persen maupun bentuk derajat. Kalau persen ya, ini di dalam ini harus kita cari dulu berapa persen itu. Kalau persen maksimal 100%. Kita jumlahnya ini harus 100% ya dalam satu lingkaran ini. Yuk kita cek dulu. Ini misal coklatnya ini 25%, 20 susu, 45 tambah 20, 65 tambah 15, 80 tambah min 10, 90, stroberi 10 berarti 100% pas ya ini. Nah, kenapa kok bisa seperti ini, bundar seperti ini? Kita lihat dulu dari coklat. Nah, coklat tadi, coklat ada 5, keseluruhannya 20. Berarti cara kita mencari kok bisa 25% seperti ini. Tadi coklatnya 5, berarti 5 per keseluruhannya 20. 5 per 20 kali 100%. 5 per 20 kali 100% itu 25%. Nah, maka di sini kita tulis 25%. Susu ya, susu 4. Ada 4 per keseluruhan, berarti 4 per 20 kali 100%. Itu ketemunya 20%. Begitupun jeruk, kopi, mint, dan stroberi seperti itu ya cara mencarinya. Yang tinggal kita masukkan ke dalam diagram lingkaran saja tadi nilai-nilainya tadi. Dan kalian kira-kira lah kalau 25% itu kan seperempat lingkaran. Seperempat lingkaran ya segini ya. Kalau 20% tuh hampir seperempat tapi belum nyampe. Jadi kamu kira-kira segini. Untuk jeruk, kopi, mint, stroberi itu ya kalian kira-kira juga kalau 20% segitu, 15 seperti itu. Jangan kok 25% tuh separuh lingkaran, salah ya. Ya agak dikira-kira seperti itu ya. Harusnya kalau 25% seperempat lingkaran seperti ini gitu. Lalu yang selanjutnya itu ada penyajian data dalam bentuk grafik. Nah, untuk grafik garis dari rasa permen yang disukai siswa tadi, nah kita kayak buat koordinat dulu, kanan dan ke atas. Ke kanan tadi objeknya coklat, susu, jeruk, kopi, sampai stroberi ya. Ke atas tuh frekuensinya. Nah, ini cukup kita beri titik aja. Coklat, kita titik tadi coklat 5 ya. Berarti kita titik di angka 5. Susu, kita titik atasnya. Nah, itu ada 4. Jeruk ada 4. Kopi kita beri titik di angka 3. Mint tadi 2 orang yang suka, berarti di angka 2 kita beri titik. Stroberi di angka 2 juga. Lalu kita hubungkan titik-titik tersebut, terbentuklah garis seperti ini. Begitu. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang penyajian data ini terlebih dahulu ya. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.